kali ini tumben Mas Bagus yang mengawali lebih dulu. Kayaknya ada unek-unek yang tidak tersampaikan selama ini. Apa Mas Bagus? Resign yuk. Loh, kok resign? Loh, wartawan loh Bu. Saya ini kalau resign terus makannya gimana? Itu Pimret loh. Saya ini Wapimret. Wartawan kita banyak. Ada di lapangan. Kita kebanyakan di kantor kan? Risikonya itu loh Bu. Risiko di depan mata terhadap profesi wartawan ini kok semakin kesini kok semakin apa ya? Agak susah ya. Ini pasti urusannya sama teman-teman yang ada di lapangan. Justru itu. Meliput, memberitakan, wawancara, tapi kadang-kadang dapat kekerasan. Dalam tanda kutip dalam tanda kutip kekerasan itu kan bukan berarti hanya kekerasan fisik ya. Kekerasan verbal, ancaman. Belum lagi kalau kita, ini kan di jurang kita ini nih. Tiba-tiba kita kepleset kena undang-undang UU, undang-undang ITE. Loh, tapi kan sebenarnya undang-undang pers itu ada karena kan sesuai dengan profesi kita. Itu pelindung kita. Harusnya kan tidak serta-merta masuk di undang-undang ITE kalau itu produk jurnalistik. Iya, benar. Apalagi kan kita sah ini sebagai redaksi media yang terverifikasi, kita masuk dalam undang-undang pers itu tadi. Harusnya kita cukup terlindungi dengan adanya undang-undang pokok pers. Undang-undang pers atau undang-undang pokok pers ya? Undang-undang pers. Undang-undang pers ya sekarang ya. Itu. Tapi kenapa ada beberapa teman kita yang justru ada kena undang-undang ITE? Harusnya kan undang-undang pers melindungi itu. Salah satunya itu yang dulu sempat kita angkat dan kita mau coba kawal. Ini kasusnya Nur Hadi, jurnalis korban kekerasan aparat. Terutama itu, kekerasan itu yang bikin saya ngilu. Kan itu di depan mata loh. Langsung misalnya jempolan tidak gitu kan sudah lumayan loh itu ya. Kekerasan itu ya. Bentuk kekerasan. Harus beli obat dulu. Kita coba mungkin ada video yang didapat oleh teman-teman dari redaksi untuk ditampilkan kepada pemirsa semuanya. Nur Hadi, jurnalis dari Tempo, 27 Maret 2021. Dianiaya sekitar 10 orang ketika berusaha mewawancarai bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji terkait persoalan pajak. Saat itu Angin sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut Bumimoro, Surabaya. Nur Hadi saat itu 2 kali memfoto pelaminan untuk memastikan Angin ada di kiri atau di kanan. Nur Hadi berencana melakukan wawancara kepada Angin usai acara selesai. Namun ketika usai memfoto, sejumlah anggota polisi dan panitia acara justru memukul, mencekik, menendang, dan merusak alat kerja Nur Hadi. Nur Hadi kemudian melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polda Jatim. 2 tersangka ditetapkan kasus ini, yaitu Bribka Purwanto dan Brigadir Firman Subeki. Jelang persidangan, keduanya tidak ditahan dengan alasan tenaganya masih dibutuhkan. Purwanto dan Firman Subeki kini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sesuai dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kedua terdakwa telah menyuruh atau melakukan perbuatan secara sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers, yakni soal pensensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran, dan ayat 3 yakni menghalangi hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dengan perbuatan itu, jaksa penuntut umum menuntut 2 terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan karena dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers junto 55 ayat 1 KUHP. Karena keselamatannya terancam, Nur Hadi kini dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Vonis kasus penganiayaan Nur Hadi akan diagendakan sebentar lagi. Semoga ada keadilan untuk Nur Hadi, jurnalis korban kekerasan. Bu, enggak ada kertas ya? Ini kertas. Saya resign aja sekarang. Itu dipukul orang 10 loh. Malah resign, mana? Dipukul orang 10. Terus ini kita yang bahas ini siapa? Anda Wapimretnya, langsung aja diundang narasumbernya. Ayo wis dipanggil aja lah. Kita undang di sini hadir Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis LBH Lentera, ada Salawati. Monggo kami persilakan Ibu Salawati. Monggo Ibu. Mbak Salawati, monggo. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih monggo, sudah silakan. bersedia hadir. Kemudian dari Sekretaris Aji Kota Surabaya, Andre Yuris. Monggo Mas Andre. Mas Andre, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Silakan. Dan bergabung di line Zoom, ini nanti kita bisa bertanya dari sisi akademisi seperti apa. Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. R. Herlambang P. Wiratraman. Mas Herlambang, selamat malam.
Selamat malam, Mbak Nes. Terima Selamat kasih malam semuanya. sudah Malam, bergabung bersama Mas dengan Lambang. kami. Kita langsung saja melihat catatan dari Sekretaris Aji Kota Surabaya ya, Mas Ya, Bagus ya. Mas silakan. Andre, monggo. Ini seperti apa catatan kasus kekerasan pada jurnalis, khususnya di Jawa Timur, Surabaya? Selamat malam. Malam. Terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan catatan Aji memang tidak secara spesifik terjadi kita hitung di Jawa Timur ya, tapi seluruh Indonesia. Tahun ini Aji mencatat ada 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, 43 kasus. Dari catatan Aji, 12 kasus kekerasan tersebut melibatkan aparat kepolisian. Jadi yang nomor satu, peringkat satu masih kepolisian, pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Nah, sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 itu kita punya catatan 84 kasus kekerasan. Polisi juga masih 84 untuk tahun 2020. Sudah ada vonis atau penanganan? Nah, terkait kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian ini memang kasus Nur Hadi ini menjadi satu-satunya kasus yang maju ke pengadilan. Aduh. Oh, yang lainnya? Yang melibatkan aparat kepolisian. Kalau yang lainnya gimana? Selesai dengan damai atau? Biasanya itu salam komando itu biasanya yang menyelesaikan. Oke. Jadi itu memang salah satu yang menjadi keresahan kita juga bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak begitu serius ditangani oleh pihak kepolisian sehingga presiden kekerasan terhadap jurnalis itu tiap tahun itu terus terjadi. Jadi kalau kita melihat trennya kan selalu ada tuh tiap tahun di atas angka 10 kekerasan dilakukan oleh kepolisian. Pertanyaannya kenapa kekerasan itu terus terjadi gitu? Ya, ya. Karena memang tidak ada proses hukum yang jelas terhadap orang-orang itu. Ya. Jadi ada upaya seolah-olah mereka punya impunitas gitu. Atau gini, Mas, mohon maaf Mas Andre, apa kira-kira aparat kepolisian tidak tahu bahwa yang bersangkutan adalah wartawan? Semestinya tahu. Ketika Kenapa? Nur Hadi meliput kasus itu di Bumi Moro, dia sudah mendeklar dirinya wartawan Tempo. Sudah menunjukkan Sudah kartu menunjukkan pers juga? identitas. Walaupun saat itu dia tidak membawa kartu pers karena lupa, dia sudah mendeklar bahwa dirinya wartawan Tempo. Tapi setelah deklar itu ya sama aja, tetap dipukuli dan perangkat liputannya Apakah dirampas. sebetulnya itu cukup ya, mendeklar bahwa saya wartawan gitu? Apakah standarnya seperti itu atau sudah cukup seperti Saya itu? pikir kalau kita baca undang-undang pers ataupun kode etik jurnalistik ya, apalagi ketika itu Nur Hadi kan melakukan liputan investigasi kasus korupsi. Jadi dalam liputan kasus investigasi demikian itu bahwa ada langkah-langkah yang perlu diambil jurnalis, misalnya tidak harus datang pertama langsung, Pak saya jurnalis, apalagi kita menyelidiki kasus korupsi gitu. Ya orangnya langsung nggak mau, langsung pergi. Oke, baik. Bahwa ada langkah yang bisa diambil oleh jurnalis kalau itu berkaitan dengan kasus yang kepentingan umum, kepentingan publik gitu. Oke, tapi menurut Mas Andre, apa sebenarnya bekal yang harus dipegang oleh jurnalis supaya apa istilahnya undang-undang pers ini menjadi pelindung dimanapun teman-teman jurnalis ini bekerja? Misalnya tetap harus bawa kartu pers begitu ya, meskipun investigasi kalau seandainya dikonfront dia bisa tetap mengeluarkan kartu pers itu, gimana? Atau? Iya, teman-teman jurnalis khususnya yang bekerja untuk kasus-kasus yang sensitif ya, yang melibatkan kerja-kerja investigatif, yang jelas yang pertama dia harus punya standar protokol keamanan, baik yang dia latih sendiri ataupun disediakan oleh Ini kantornya, kita itu ke penting. Ibu ya, Bu ya. Permasalahan Mas Nur Hadi sendiri seperti apa sih intinya atau awalnya seperti apa? Awalnya sih memang ada satu sisi yang kami lihat ya, memang mereka pihak yang oknum yang melakukan kekerasan itu memang ada satu kesalahpahaman pada awalnya. Seperti yang tadi disampaikan pada permulaan, sudah mengambil 2 foto. Nah, 2 foto dalam acara perkawinan itu. Nah, Perkawinan dia ini ya? Iya, acara perkawinan itu jadi mereka ingin itu dihapus seperti itu. Nah, Sorry Bu, acara perkawinan itu kan biasa ya di foto ya? Apa gimana? Apa memang itu privat? Gini, kalau bicara konsep private kalau dilakukan di ruang publik seperti gedung serbaguna harusnya sudah tidak private lagi. Itu yang pertama. Kalau misalkan bicara private atau tidak boleh diganggu, ya harusnya diadakan di rumahnya sendiri. Kalau di rumahnya sendiri terus dalam hal ini Mas Nur Hadi merangsek ke sana, ya bisa kita bilang bahwa dia melanggar yang private, wilayah private kan seperti itu, Pak. Tapi kalau yang ini kan sudah ada di wilayah publik, ruang publik. Iya. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau tidak salah, karena kan mungkin resepsi begitu biasanya kan ini undangan resepsi siapa terbatas. sih sebetulnya? Nah, Resepsinya siapa?
Resepsinya siapa? Resepsi dari salah satu anaknya Pak Angin, Oke. Angin Prayitno Aji, Ya. dengan anaknya Pak Ahmad Yani yang juga pembesar di kepolisian juga. Oke. Artinya mungkin kan kalau kita datang ke resepsi mungkin harus bawa undangan begitu ya. Itu kan menjadi salah satu bentuk privacy dari sebuah resepsi, Bu. Nah, makanya dalam hal ini pastinya kan sama seperti yang disampaikan oleh Andre tadi bahwa tidak mungkin wartawan pegang undangan atau seperti apa. Jadi dalam hal ini Mas Nur Hadi melakukan investigasi jurnalistik ini juga ya dalam kode etiknya juga bisa ada di poin 2 huruf H ya. Huruf H itu mereka memiliki memiliki suatu standar bahwa itu boleh dilakukan dengan beberapa cara gitu loh untuk mendapatkan berita yang dia mau. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Mas Nur Hadi pun sebenarnya adalah memberikan hak kepada Pak Angin pada saat itu yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dan juga di pemberitaan media nasional kan juga sudah marak bahwa sudah ditetapkan kasus tentang perpajakan seperti itu. Nah, dalam hal ini Mas Nur Hadi ditugaskan oleh Tempo secara protokoler seperti itu dan juga memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi sebenarnya untuk entah itu membuat pernyataan atau apapun. Sehingga dalam hal ini sebenarnya Mas Nur Hadi melakukan cover both side seperti itu. Nah, dalam hal ini dia melakukan dengan cara menginvestigasi lalu pada saat itu kan dia juga punya SOP bahwa melaporkan dirinya sudah ada di lapangan kepada redaksinya. Makanya dia membuat foto di lokasi sehingga dikirimkan. Nah, lalu itu yang membuat mereka merasa merasa terganggu bahwa Bu. Ya, jangan-jangan diberitakan tentang keramaian pada saat ada yang beda begitu ya. Kita rehat dulu. Rehat dulu. Oke, nanti setelah itu kita juga ke masalah lapangan. Di sini ruangnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini. Aku masih pengen lanjut ini ya. Monggo, sebelum nanti kita ke Mas Erlambang. Oke, Bu. Ini kan sudah mengalami kekerasan fisik ya. Yang menurut beritanya sih dilakukan 10 orang. Kemudian yang menjadi tersangka atau terdakwa? Terdakwanya 2. Dua. Jadi 2 gitu. Terdakwanya yang lain waktu itu yang 10 itu berarti yang 8 nonton atau membiarkan atau gimana? Kok jadi 2? Iya, dalam keterangannya Mas Nur Hadi dan juga beberapa saksi juga itu sebenarnya belasan orang. Ya, mungkin antara 10 sampai 15. Hanya saja dalam hal yang menjadi laporan dari Mas Nur Hadi hari ini yang ditetapkan itu 2 karena dalam hal pembuktian 2 orang ini yang memang ada meninggalkan jejak bukti-bukti misalkan by phone dan lain-lain seperti itu sampai menghubungi kepada redaktur Tempo. Nah, itu jadi juga mereka ini juga yang memang sempat kontak ya? Kenapa? Sempat kontak ke redaksi Tempo? Sempat, jadi by phone juga dan itu direkam. Gitu. By phone ancaman atau apa? Iya, waktu itu minta untuk penghapusan itu. Karena apa? Kalau yang di hasil peliputan. Iya. Meminta redaksi Tempo untuk menghapus foto yang dikirim tadi itu, foto perkawinan foto itu. perkawinan. Nah, sementara di handphone Mas Nur Hadi sendiri kan sudah dilakukan reset factory di handphonenya sehingga semua datanya hilang dan juga SIM cardnya itu sudah dirusak seperti itu. Nah, kenapa hanya 2? Ya, mungkin waktu itu yang kita tahu namanya. Walaupun yang lain itu ada yang terungkap beberapa nama, hanya saja belum terbukti ya. Memang belum ada tindak lanjut karena pada saat itu penyidik bilang bahwa ini aja dulu kita selesaikan untuk segera. Kita memang satu sisi dalam hal ini mengapresiasi bahwa penyidik dalam hal ini cukup cepat ya melakukan penyidikan perkara ini. Lalu pada saat itu penyidik juga menyampaikan ke kita bahwa setelah ini selesai yang 2 orang nanti akan kita kembangkan lagi penyidikannya seperti itu. Ya? Ya, karena juga dalam hal ini kan tidak hanya ada beberapa yang pelaku lainnya, tapi kan juga belum teridentifikasi semacam misalkan
aktor intelektual di balik ini semua seperti apa, seperti itu. Ini berarti masih bisa berlanjut ya? Harusnya bisa selain berlanjut, dua Mbak. terdakwa ini masih ada pengembangan kasus ini begitu ya? Janji dari penyidik begitu ya? Penyidiknya seperti itu juga, makanya dan mungkin dari teman-teman pun juga karena kita aliansi ya, aliansi ada berisi dari beberapa lembaga, tidak hanya LBH Lentera, tapi juga dari Kontras, dari teman-teman AJI, seperti itu ya. Jadi juga tetap menuntut untuk pengembangan penyidikan itu dikembangkan. Baik. Kita coba melihat sudut pandang dari akademisi seperti apa, Mas Herlambang. Kita punya undang-undang pers untuk profesi teman-teman pers, tapi itu sepertinya tidak berlaku ketika kita mengklarifikasi kami ini wartawan sedang bertugas, tapi kok ya tidak berlaku. Mas Herlambang, monggo. Ya, problem impunitas ini selalu menjadi catatan raport merah ya di dalam laporan terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis dari tahun ke tahun. Apa yang disampaikan oleh Mas Andre tadi menunjukkan bahwa faktanya kekerasan berulang karena memang penegakan hukum sendiri tidak pernah jalan dengan baik atau tuntas ya terhadap kasus-kasus kekerasan. Jadi ada semacam permakluman gitu ya di dalam proses penegakan hukum. Nah, akibatnya adalah kekerasan itu, kekerasan terutama terhadap awak media ya, terhadap jurnalis. Tadi dibilang tidak hanya yang ada di lapangan, tetapi mereka yang bertanggung jawab di balik ruang redaksi pun juga punya potensi mendapat kekerasan ya. Dalam beberapa kasus yang saya catat juga ada terjadi. Bahkan kantor redaksi pun bisa dibakar itu, seperti terjadi di Palopo dan seterusnya. Jadi kasus-kasus begini itu tidak akan pernah berhenti kalau penegakan hukumnya juga tidak pernah tegas ya untuk menyelesaikan. Nah, dalam kasus Nur Hadi betul ini adalah kasus yang menggunakan pasal 18 ya Undang-Undang Pers, dan kita berharap pengadilan negeri di Surabaya ini membuat sejarah gitu ya buat penegakan hukum di Republik ini karena kasus kekerasan itu memang harus diakhiri ya dengan wujud dari peradilan yang punya integritas dan profesional untuk menegakkan itu. Oke. Itu Tapi sih. Mas Jadi Herlambang, impunitas memang. ketika kita bicara imunitas, apakah memang benar-benar teman-teman pers ini kebal? Artinya benar-benar punya hak imun yang istilahnya memiliki perlindungan kuat ketika apa yang membuat bertugas? teman-teman pers itu bisa imun gitu, Mas Herlambang? Oh, oke. Ada dua kata yang perlu dibedakan. Impunitas, impunity, itu artinya orang harusnya bertanggung jawab tapi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu impunitas. Sedangkan imunitas itu hak yang melekat kepada jabatan-jabatan tertentu kaitannya dengan hak politiknya dan seterusnya. Jadi dua hal yang beda. Yang sedang kita perbincangkan adalah impunitas, impunity. Impunitas ini kenapa seringkali penegakan hukum itu gagal? Selain faktor peradilan itu sendiri yang seringkali juga tidak cukup bisa dijalankan dengan baik. Saya bilang peradilan ya. Itu artinya proses penegakan hukum melalui proses dari kepolisian sampai akhir vonis ya. Jadi tidak sedang bicara pengadilan sebagai mekanisme hukum di institusi pengadilan. Nah, proses itu biasanya terhenti atau proses itu terjadi permakluman, pembiaran gitu ya. Bahkan seringkali diselesaikan dengan cara yang sebenarnya justru di luar hukum ya, karena kasus pidana harusnya tetap ada proses pertanggungjawaban. Nah, itu yang menyebabkan tidak pernah tuntas, apalagi kalau melibatkan institusi negara atau institusi korporasi yang punya kekuatan gitu ya. Pak Herlambang, mohon maaf, saya harus ke Mas Andri dulu ini untuk biar kita clear, siapa sih yang disebut sebagai wartawan itu sebetulnya? Pers yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers itu siapa sebetulnya? Kalau kita pakai perspektif pengertian yang dibuat di undang-undang itu kan semua orang yang memiliki tugas untuk menyebarkan informasi, gitu ya, mengumpulkan, menyebarkan, mendokumentasikan, mendistribusikan informasi ya,
yaitu wartawan. Kemudian apakah dia itu bekerja secara langsung di bawah sebuah perusahaan media tertentu ataupun dia bekerja secara bebas, itu ya dia jurnalis. Dan itu sudah jelas saya pikir di. Artinya begini, kalau setiap orang kan sekarang dalam tanda kutip ya, setiap orang bisa jadi wartawan loh ya. Tapi kan Sekarang dengan adanya HP, TikTok, Instagram, akhirnya semua orang bisa menyebarkan informasi. Apakah itu juga dilindungi Undang-Undang Pokok Pers, Mas? biasanya masuk Undang-Undang Pers yang Undang-Undang Pers, apa ya istilahnya bekerja dalam media yang terverifikasi. Betul begitu, Mas Andre? Ya, salah satu pengertian yang di undang-undang ya salah satu yang mereka bekerja di perusahaan media yang diverifikasi oleh Dewan Pers gitu ya. Itu jelas. Dan kalau memang ada masalah, itu kita tidak langsung lari ke unsur pidananya. Artinya memang ini masalah harus selesaikan. Kalau memang itu produk jurnalistik ya, selesaikan di Dewan Pers lebih dulu. Dia ada produk jurnalistik yang misalnya warga tidak sepakat atau kurang setuju, ya mekanismenya di Undang-Undang Pers ya melalui Dewan Pers. Juga kan teman-teman sudah semua perusahaan media punya kebijakan untuk hak jawab. Hak koreksi gitu ya. Itu sebenarnya prosedur-prosedur yang sudah disiapkan oleh media. Misalnya saya tidak setuju dengan pemberitaan ini ya, ada mekanismenya, ada hak jawab, hak koreksi. Kalau memang mau diteruskan ya melalui Dewan Pers gitu. Sengketa tidak bisa misalnya saya kayak contoh kasus Nur Hadi, saya minta ini foto harus dihapus, saya nggak suka nih. Ya nggak bisa demikian. Itu sudah termasuk penyensoran. Seharusnya yang bisa menghapus itu adalah ketika redaksinya yang punya kewenangan untuk itu, dan kita setelah berita itu tayang ya silakan dikoreksi. Sejauh mana Mas? Artinya begini kan, apa ada batasan bagi para jurnalis ketika melakukan peliputan supaya narasumber itu tidak merasa risih, terganggu atau terusik? Kalau kita melihat kasusnya Nur Hadi kan seolah mereka risih dan kemudian mereka mengintimidasi, hapus. Apakah kemudian ketika kita mengatakan saya wartawan, maka instruksi itu harusnya diabaikan? Gimana Mas? Saya pikir gini, ketika saat itu entah Pak Angin ataupun keluarganya di sana ketika dimintai Nur Hadi, saya mau melakukan konfirmasi ke Pak Angin misalnya. Pak Angin bisa menjawab, saya tidak bersedia untuk saat ini. Saya pikir masalahnya akan selesai. Boleh. Itu boleh berarti ya? Boleh. Dia akan menolak untuk diwawancarai. Tapi itu kan tidak dilakukan. Belum dibilang menolak langsung dicekik, kemudian Sebenarnya dibawa keluar. ada pertanyaan lagi lanjutan untuk Mas Andre, cuman kita nampaknya harus rehat dulu ya. Ya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Jadi Mas Bagus, yang biasanya sering terjadi itu wartawan dapat tugas, ya kan, kemudian mencoba mengkonfirm dengan narasumber mungkin merasa saya nggak mau jawab. Wartawan kadang-kadang kan suka ini ya tetap berupaya. Karena tugasnya. Kan, karena saya dapat tugas. Nah, kadang-kadang di situ kemudian narasumber yang mungkin juga punya pengawalan, kemudian menggunakan kekerasan untuk membungkam itu. Jadi kegigihan wartawan itu kan memenuhi target nih. Targetmu wawancara dengan X. Kalau pulang nggak wawancara dengan X, nggak kebayang marahnya redaksinya kan begitu. Jadi sehingga dia gigih. Jadi nggak dapat marah redaksi, malah dapat kekerasan di lapangan. Itu Cuman yang mungkin bagi masyarakat umum harus ketahui bagaimana membedakan ini wartawan benar. Nah, sorry ya, mohon maaf, kan ada oknum yang mengaku-ngaku wartawan itu yang mengambil keuntungan dari seolah-olah dia wartawan. Gimana Mas Andre? Ya, kita tidak mengingkari bahwa ada teman-teman yang kemudian memanfaatkan profesi jurnalistiknya untuk melakukan kepentingan pribadi gitu, keuntungan pribadi. Tapi salah satu cara ya sebenarnya ketika dia melakukan declare saya wartawan Tempo, kemudian kan bisa dicek tuh ke redaksinya, benar nggak ini wartawan Tempo. Soalnya saya datang, saya wartawan JTV nih. Mana kartu pers? Oh, ketinggalan. Saya bisa telepon redaksimu, bisa kan? Setiap saat kita bisa telepon redaksinya. Saya pikir itu proses yang sangat sederhana. Artinya nggak usah sampai ada dikomunikasikan sebenarnya. Di semua website media saya pikir ada nomor telepon yang saya pikir 24 jam ready gitu. Tinggal konfirmasi aja apakah ini benar, kalau bukan ya tinggal kalau ini kamu bukan wartawan nih. Selesai sebenarnya. Artinya ada proses itu sebenarnya sudah diatur semua kan di mekanisme media kita. Yang jelas tidak boleh itu mukul, itu jelas ya, mukul itu sudah keterlaluan. Ya, intinya itu. Karena kan sebenarnya bisa dikomunikasikan begitu kan. Tapi yang menarik begini, saya coba ke Mas Herlambang dulu ya. Dalam sidang sempat terungkap kalau terdakwa itu tidak memahami undang-undang pers. Betul ya, yang mengikuti sidang ya. Ya, betul. Ini kan cukup unik begitu. Padahal
terdakwa ini adalah statusnya sebagai aparat yang berstatus aktif, Mas Herlambang. Kita menjadi bingung ketika aparat ternyata tidak paham undang-undang yang ada, sementara tugas mereka adalah mengaplikasikan undang-undang itu, Mas Herlambang. Iya, saya kira ini kasus kesekian yang memperlihatkan bahwa institusi kepolisian juga perlu direformasi ya, terutama penguatan kapasitas mereka untuk memahami bagaimana berhadapan dengan jurnalis, terutama dalam kasus-kasus yang itu merupakan hak dan jaminan kebebasan bagi jurnalis untuk melakukan liputan atau reportase ya di lapangan. Nah, catatan saya juga memperlihatkan bahwa rata-rata tidak memahami soal apa yang seharusnya dilakukan, juga keterbatasan mereka memahami MOU atau Memorandum of Understanding antara Dewan Pers dengan Kapolri, yang sebenarnya itu terus-menerus dijadikan ya dasar atau pijakan di dalam penyelesaian kasus, terutama ketika melibatkan pemberitaan tertentu. Apalagi dalam kasus ini sebenarnya yang menjadi dasar atau masalah, terlepas dari soal ini pemberitaan, kaitannya dengan pemberitaan atau fungsi dari profesi jurnalis, adalah memang institusi keamanan atau penegak hukum sendiri itu seringkali mengedepankan pendekatan kekerasan. Nah, sayangnya dalam kasus ini juga pendekatan kekerasan begitu nampak ya, begitu kuat, dan dilakukan seakan-akan benar salah atau proses yang terjadi itu digampangkan, apalagi kekerasan itu sungguh menyedihkan ya situasinya, apa yang terjadi terhadap jurnalis Nur Hadi. Nah, pendekatan kekerasan inilah yang datanya direkam baik oleh kawan-kawan AJI ya, yang menunjukkan dari tahun ke tahun itu terus-menerus terjadi. Jadi memang problemnya ada beberapa lapisan terkait dengan situasi kekerasan itu. Oke, baik. Pak Herlambang matur nuwun. Saya ke Bu Salawati ya. Ini kondisi terkini. Ini kan harusnya kita mengundang Mas Nur Hadi ya. Tetapi posisinya sekarang dari dalam LPSK ya. Perlindungan Saksi dan korban. Perlindungan LPSK. Kondisi terkininya seperti apa, dan ini dengan tuntutan yang 1,5 tahun seperti apa, Bu Salawati? Dalam hal ini Mas Nur Hadi memang masih mengalami trauma ya, apalagi dalam proses peradilannya terdakwa tidak ditahan, padahal kan polisi aktif yang maaf kata mungkin masih memegang persenjataan atau apa seperti itu. Jadi memang ada trauma, sehingga pada saat itu ya kami juga memutuskan untuk memang menghubungi LPSK, sehingga sejak bulan April itu sudah dalam perlindungan LPSK dan tidak bisa bekerja sampai hari ini. Sebenarnya masih ada trauma itu, seperti itu. Dan ya tuntutan tuntutan 1,5 tahun ya itu? Memang ada rasa kecewa ya, karena sebenarnya ada 4 pasal yang dalam dakwaan, hanya saja dakwaannya bersifatnya alternatif, tidak kumulatif. Karena dalam hal ini yang utama memang mereka memasukkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers gitu ya, yang memang delik persnya. Kalau delik pers kan memang delik khusus di luar KUHP, tapi juga di sana ada aspek kekerasan yang masuk dalam pengeroyokan, terus juga penganiayaan, pasal-pasal itu. Lalu juga ada pasal 335 yang pemaksaan dengan kekerasan, seperti itu. Hanya saja yang akhirnya dipilih karena memang susunan dakwaannya alternatif, hanya salah satu, dan memang yang memang prime-nya adalah delik pers. Ya dalam hal ini Mas Nur Hadi merasa kalau secara tuntutan ya tidak memenuhi rasa keadilan, seperti itu. Mungkin jadi catatan bagi kita juga dalam hal penanganan dan juga penegakan delik pers ke depan. Ya kalau memang bicara delik pers kan tidak harus mengalami kekerasan, jurnalis pun juga sudah bisa memenuhi delik pers kalau misalkan dihalang-halangi atau seperti apa, tidak harus ada kekerasan fisik. Tapi kalau dengan kekerasan fisik harusnya pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers itu juga bisa berlapis dengan penganiayaan, seperti itu. Nah mungkin dakwaannya kalau ke depan misalkan terjadi, tapi kita tidak ingin ya ada kejadian lagi terhadap teman-teman jurnalis, paling tidak harusnya kumulatif.
Jadi tuntutannya itu bisa lebih maksimal seperti itu. Terlebih juga memang mungkin saya menambahkan delik pers ini memang agak langka diterapkan. Selama undang-undang pers ini diundangkan dari tahun 1999, 21 tahun ini hanya 3 perkara yang menggunakan delik pers. Memang ada semacam moderasi di sana ya, bahwa ancaman penjara delik pers itu hanya 2 tahun seperti itu. Maksimal. Tapi, dan juga denda 500 juta. Tapi kan kalau misalkan mengalami kekerasan fisik seperti itu ya bisa dilakukan dengan pasal berlapis itu, Pak. Seperti itu. Okay. Nah, 3-tiganya ini delik pers semuanya di Jawa Timur yang bisa mendorong itu. Yang pertama itu di Gresik ya, yang kedua itu kasus di Bangkalan 2017 itu Ginan Salman. Kita juga aji dengan kita juga waktu itu untuk perkara Ginan Salman juga sama pengeroyokan oleh oknum pegawai negeri juga, tapi bebas itu terdakwanya. Hanya satu yang dijadikan tumbal. Lalu yang sekarang ini memang Mas Nur Hadi ini, dan ini kita berharap ya. Ini yang ketiga ya berarti ya. Kita berharap bahwa perkara ini makanya dikawal oleh teman-teman AJI seluruh Indonesia. Berharap menjadi jurisprudensi lah untuk teman-teman jurnalis nantinya. Baik, kita rehat dulu sebentar ya Mas Bagus ya. Silakan. Kita lanjutkan lagi nanti. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah. Ya, kita juga terima sharing ya. Mungkin ada Silakan. catatan juga dari teman-teman atau mungkin pemirsa yang ada di rumah, bisa di line WhatsApp kami yang tertera di layar kaca televisi Anda, bisa langsung di WhatsApp, nanti kami akan baca. Memang ini karena ini profesi ya, pers ini ya. Sehingga kadang-kadang kita ini antara sana profesi, yang di sini privasi gitu loh ya. Bagaimana kita bisa membatasi seseorang itu sehingga teman-teman pers atau wartawan tidak mengganggu privasi seseorang. Harusnya seperti apa nih, Mas Andre? Pertama harus bisa membedakan ini ya. Wartawan itu kan bekerja untuk kepentingan publik. Ada publik di belakangnya Ada dia publik yang harus harus dia bertanggungjawabkan bertanggung jawab kepada publik pada ya. publik. Dia Untuk punya tanggung informasinya. jawab untuk mengedukasi, menyebarkan informasi dan memberi pemahaman tertentu kepada publik. Maka Ya. dalam menjalankan tugas teman-teman wartawan ya, dia akan berusaha sedemikian sebagus mungkin untuk mendapatkan informasi yang baik untuk publik. Jadi apabila misalnya terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka ya wartawan pasti akan ngejar itu. Dan artinya apakah itu Tidak mungkin juga wartawan misalnya ngotot misalnya hal-hal privasi yang berkaitan dengan dapur atau perkawinan orang, kecuali infotainment ya. Ngejar itu, kita pasti akan ada Tapi ini batasan. artinya kan begini, mungkin kan karena itu dalam momen resepsi begitu ya. Apakah memang istilahnya harus tetap dikejar di momen itu atau gimana? Sebenarnya batasan itu yang kemudian ingin kita pertanyakan. Apakah tetap harus dikejar situ untuk melaksanakan tugasnya atau ini sepertinya tidak memungkinkan, kita coba cari ruang lain atau gimana? Upaya yang dilakukan oleh Nur Hadi, khusus di kasus Nur Hadi ini sudah dilakukan berulang-ulang oleh Tempo untuk melakukan konfirmasi. Oke. Sudah mengutus wartawan ke rumahnya, itu selalu menghindar karena Tempo juga punya batasan waktu. Ini beritanya kapan naik kalau tidak ada konfirmasi kan. Baik, ini kita punya infografis ya untuk masalah-masalah kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman wartawan ya. Monggo, infografisnya silakan. Boleh ditampilkan teman-teman redaksi? Jadi kalau kita melihat seperti yang tadi catatan dari teman-teman Aji ya, ada 43 kasus. 43, tahun ini aja ya? Tahun ini aja. Tahun ini aja, itu teror intimidasi 9, betul ya? Iya. Mas Andre Mungkin ya? bisa dibacakan Mas Andre? Saya coba cek ya. Iya. Kekerasan fisik 9. Kekerasan fisik itu artinya? Untuk tahun Pemukulan 2021 itu ada, kalau jenis kekerasannya itu ada 9 yang bersifat teror dan intimidasi, 9 serangan, 5 itu serangan digital, 7 kekerasan fisik, 7 pelarangan liputan, 3 penghapusan hasil liputan, 7 ancaman, 1 itu penahanan.
Sedangkan untuk sebaran kasusnya sendiri paling tinggi itu di Sumatera Utara ada 5 kasus. Kalau untuk pelakunya sendiri, 12 kasus itu pelaku utamanya adalah aparat kepolisian, 10 kasus itu oleh orang tak dikenal, 8 kasus oleh aparat pemerintah. Oke. Itu data yang kita... Mas Andri, ini ada yang menarik, tren kekerasan itu kepolisian melabeli karya jurnalistik kredibel dengan stempel hoax. Nah, ini sebenarnya yang kita sayangkan. Ya, ini Kompas, Republika.co.id, Project Multatuli. Nah, ini sebenarnya yang kita sayangkan. Pihak kepolisian terlalu cepat dan juga sebenarnya bukan tugasnya dia untuk melakukan labeling hoax terhadap sebuah karya jurnalistik. Yang bisa mengatakan bahwa berita itu tidak kredibel sebenarnya Dewan Pers. Karena itu produk jurnalistik ya. Pers. Itu produk jurnalistik yang kredibel dikeluarkan oleh kantor berita atau media yang sudah, kalau pakai istilah itu tadi, istilah verifikasi, itu sudah dilakukan. Kita lihat di infografisnya ya, tadi sempat. Ini sempat jadi perdebatan juga soal labeling hoax itu. Yang siapa sih yang bisa melabel hoax, apalagi pemberitaan itu. Sebenarnya pihak kepolisian Kemeninfo itu sebenarnya nggak punya kewenangan untuk labeling hoax. Kecuali kasus di luar pemberitaan jurnalistik, misalnya di media sosial, silakan, mungkin itu wilayah kewenangan dia mungkin ya. Tapi kalau itu dikeluarkan oleh media massa itu tidak bisa. Media massa yang artinya yang terdaftar dan yang jelas ya. Baik, interaksinya Iya, saya belum dapat ini, nanti kita baca line WhatsApp. Saya kembali ke Mas Herlambang. Mas Herlambang, ini kan menarik begitu ya, bahwa ada produk jurnalistik yang resmi, yang terverifikasi, tapi lagi-lagi seolah diabaikan. Undang-undang persnya, produk jurnalistiknya. Apa cara Mas Herlambang ke depannya? Apalagi tadi dikatakan ada MOU Kapolri dengan Dewan Pers yang tidak serta-merta dilaksanakan di level bawahnya. Ya, pertama kita mesti hati-hati ya, melabeli terverifikasi atau belum ya. Karena karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pers itu juga sudah memenuhi kaidah sebuah pemberitaan dan dia berhak untuk mendapatkan perlindungan Undang-Undang Pers sekalipun belum terverifikasi. Jadi mesti hati-hati karena tidak semua media sudah terverifikasi, tapi yang perlu menjadi perhatian ini terjadi dalam kasusnya Asrul ya, di mana Asrul dianggap menerbitkan suatu berita yang kemudian dianggap kantor beritanya itu belum terverifikasi, tapi pada akhirnya Dewan Pers juga menyatakan bahwa sekalipun belum terverifikasi, tetapi dia sudah membuat karya jurnalistik dan produknya memang secara reguler terbit sebagai media yang sesuai dengan kaidah jurnalistik, maka itu dilindungi. Yang kedua, bahwa sekalipun belum terverifikasi misalnya, tidak ada kewenangan dari institusi atau aparat untuk melakukan kekerasan ya, apapun itu tetap nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya ada perselisihan atau perbedaan terkait dengan pemberitaan, ya itu tadi Mas Andre Yuris menyatakan ya silakan gunakan hak-hak hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Pers. Dan itu pun kalau misalnya hak hukum belum cukup memenuhi keinginan atau harapan, ya silakan bisa komplain lebih jauh melalui mekanisme Dewan Pers. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan ya. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh menstempel hoax. Saya sependapat sekali kalau itu produk jurnalistik mau dibilang hoax, dia sudah ada mekanismenya. Jadi harus hati-hati itu menstigma hoax untuk pemberitaan karena mekanisme kerjanya itu juga sudah ada ya. Nah, yang juga perlu diperhatikan bahwa kita tahu tren kekerasan semacam ini itu sudah bukan hanya perhatian di level Indonesia ya, tapi juga sudah dunia internasional pun sudah menggagas rencana untuk membuat instrumen hukum HAM internasional kaitannya dengan safety of journalists atau keamanan bagi jurnalis ya. Itu diusulkan mungkin beberapa tahun yang lalu oleh Austria, negara Austria, dan kemudian
sudah banyak resolusi-resolusi PBB yang sudah dihasilkan dan sudah ada komitmen banyak negara untuk mendukung, terlebih setelah kasusnya Jamal Khashoggi yang dihabisi di kedutaan besar Arab Saudi di Turki. Nah itu ini menguat ya, dan mudah-mudahan international legal framework ini menjadi kekuatan lebih ya, supaya yang mandek-mandek kemarin itu bisa dibuka kasusnya itu, diselesaikan. Ya. Baik Mas Herlambang, ini ada beberapa juga yang sudah masuk di line WhatsApp. Dari Dwi di Surabaya, kawal Nur Hadi, jurnalis korban kekerasan hukum oknum aparat, beri keadilan bagi Nur Hadi. Kemudian ada Indah di Surabaya, ada undang-undang pers, tolong jangan main kasar pada wartawan. Kalau versi Mas Herlambang tadi, apapun bentuknya kekerasan itu adalah big no gitu ya, bukan kepada siapapun. Pada siapapun itu nggak boleh. Usah sama wartawan, sama bukan siapa hanya aja. karena ada undang-undang apa enggak, tapi emang kekerasan itu nggak boleh. Kemudian di Atik Mojokerto, kenapa yang melakukan balasan yang jadi terdakwa cuma 2? Benar-benar nggak adil. Kalau rakyat biasa pasti sudah dipenjara lama. Hukum tajam ke bawah ya, tumpul ke atas. Kita lihat dulu Mas Bagus. Halo. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Ya, Bu Salawati, ini kan vonis sebentar lagi ya? Jelang vonis. Ya. Vonis ini tanggal berapa, Bu? 12 Januari. Persiapannya apa ini menjelang vonis nih? Kalau untuk Bu Salawati dan Mas Nur Hadi. Untuk menghadapi vonis sih ya memang Mas Nur Hadi tinggal bersiap mendengar apa yang diputuskan oleh hakim ya. Mungkin misalkan ada rasa tidak puas, memohon kepada jaksa untuk banding pastinya gitu. Ada opsi untuk banding ya kalau seandainya ternyata di luar perkiraan ya. Tapi ada nggak sih kepikiran bahwa kenapa ini larinya ke undang-undang pers, kenapa enggak ke pidana umum misalkan gitu, penganiayaan atau apa gitu? Kan memang ada semua sebenarnya Pak, cuman memang dakwaannya aja yang dibikin jadi alternatif. Harusnya ya memang delik persnya, lalu penganiayaan dan itu kan bisa sebenarnya diakumulasi. Ini kan maksimal 1,5 ya, tuntutan ya? Tuntutannya 1,5 tahun. Saya mau nanya, kira-kira vonisnya berapa? Tapi kan nggak enak ya, nggak boleh kan kita seperti itu ya. Kita lagi nggak tebak-tebakan gitu, tapi mudah-mudahan sesuai dengan tuntutan begitu ya, dan bisa memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Artinya paling tidak itu sudah ada satu tindakan yang seperti ini yang sudah terkena hukumannya gitu ya. Paling tidak itu. Paling tidak ada penegakannya. Iya. Oke, mungkin kita ke Mas Herlambang dulu. Monggo. Catatan dari Mas Herlambang, karena pers ini kan pilar keempat dalam sistem negara demokrasi. Itu. Secara singkat, Mas Herlambang. Iya, sebenarnya upaya untuk menjadikan pilar keempat itu sudah kuat ya, terjadi di masa amandemen konstitusi. Jadi itu sudah diusulkan oleh banyak kalangan pendukung kebebasan pers. Tetapi pada saat itu sejumlah politisi di Senayan itu alergi dengan perkembangan kebebasan pers sehingga tidak didukung untuk menjadikan perlindungan terhadap kebebasan pers itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang kita miliki instrumen hukum pers juga instrumen hukum hak asasi manusia. Dalam perkembangannya memang ini tidak mudah ya, perlu daya juang yang tinggi untuk memastikan bekerjanya hukum itu, terutama undang-undang pers. Inisiatif-inisiatif baru itu juga dilakukan misalnya dengan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Begitu juga Komnas HAM baru-baru saja tahun 2021 ini kemarin itu menerbitkan standar norma dan pengaturan, dan itu mengadopsi prinsip-prinsip kebebasan pers dan instrumen yang tepat ya. Dan saya terlibat di dalamnya. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadikan kekuatan tersendiri sebagai pilar yang maju untuk kebebasan pers. Baik, Mas Herlambang, terima kasih. Ke Mas Andre, monggo Mas Andre, apa
benteng atau tameng ini biar Mas Bagus nggak segera resign dari wartawan ini. Iya. Dia udah mau ngajukan surat resign, takut Sekalian ini. aja juga untuk edukasi teman-teman pers yang lain agar antara profesi dan privasi itu batasnya jelas. Linear. Catatan Aji sih mengatakan untuk kasus ini serangan terhadap Nur Hadi itu bukan semata-mata ke personalnya Nur Hadi. Ya. Serangan terhadap Nur Hadi adalah serangan terhadap profesi jurnalis, serangan terhadap kebebasan pers seperti yang dibilang Mas Erlambang. Maka kami sebenarnya mengajak semua insan pers, stakeholder pers, perusahaan media, teman-teman asosiasi profesi, AJI, IJTI, PWI, PFI, ya untuk mengawal semua kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Indonesia. Tujuan kita adalah apa? Bagaimana kita mau menjaga kebebasan pers kalau kita sebenarnya diam saja melihat kasus-kasus yang demikian. Kemudian kami juga sebenarnya mendorong Dewan Pers agar mengevaluasi semua MOU, termasuk MOU dengan kepolisian. Karena MOU ini kami rasa tumpul untuk dilaksanakan di prakteknya di lapangan. Itu harapan dari kami di AJI sendiri. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hasil sambil kita menunggu nanti vonisnya seperti apa. Kita kawal kasus Nur Hadi, pastinya itu untuk keamanan dari teman-teman Saya tertarik dengan tadi Mas Andri bahwa kekerasan terhadap Nur Hadi itu bukan kekerasan terhadap pribadi Nur Hadi, tapi kekerasan terhadap profesi. Ya, itu. Terima kasih untuk Bu Salwati, terima kasih Mas Andri, terima kasih. Terima kasih Mas Erlambang. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Setiap insan di dunia hak atas kebebasan diri. Setiap insan di dunia hak atas kebahagiaan. Hak asasi manusia junjunglah tinggi. Asasi manusia berpegang teguh. Setiap insan di dunia berhak atas kebebasan diri. Setiap insan di dunia berhak atas kebahagiaan.